Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Alice in Borderland. Film ini menceritakan seorang gamer pengangguran yang terjebak dalam permainan kematian yang dimana dalam permainan ini, jika gagal menyelesaikannya akan mati. Jika teman-teman penasaran dengan ceritanya, simak terus sampai akhir, oke? Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita, kita diperkenalkan tokoh utama film ini yang bernama Arisu. Di sini dia sangat sibuk bermain game. Tidak lama kemudian, adiknya datang ke kamarnya dan menyuruh kakaknya itu untuk mencari pekerjaan agar tidak menjadi beban keluarga. Mendengar itu, Arisu tidak menghiraukannya dan adiknya bilang kalau kakaknya hanyalah parasit di keluarga. Lalu adiknya mengusirnya. Pada akhirnya, Arisu pergi meninggalkan rumah. Ketika di luar, Arisu bingung mau pergi kemana. Dia pun mengirimkan pesan ke teman-temannya untuk mengajak bertemu. Sementara itu, temannya yang bernama Kurabe, dia dipecat dari tempat kerjanya. Dan teman satunya lagi yang bernama Chota, dia akan meminta cuti kerja hari ini. Dan akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk bertemu di stasiun Shibuya agar bisa menghilangkan rasa lelah mereka. Mereka pun bertemu dan di sini Kurabe bilang ke Arisu untuk jangan bergaul dengan mereka lagi dan menjalani hidup yang normal. Hal itu dia katakan dikarenakan Arisu berasal dari keluarga yang berada. Namun mendengar itu, Arisu malah melamun dan memandangi setiap orang yang lewat di hadapannya. Kurabe yang melihat itu, dia langsung menghibur Arisu dengan menggendongnya ke tengah jalan. Dan Chota yang ada di sana, dia merekam tingkah konyol teman-temannya itu. Akan tetapi mereka lupa kalau sedang di tengah jalan dan mobil di sana sudah mulai tancap gas. Mereka pun malah membuat jalanan jadi kacau dan polisi yang ada di sana melihat itu langsung mengejar mereka. Mereka pun lari dan bersembunyi ke dalam sebuah toilet. Namun ketika di dalam sana tiba-tiba lampu mati. Arisu mengecek keluar, tapi anehnya tiba-tiba orang pada menghilang. Mereka bertiga memutuskan mengelilingi kota, namun tidak bertemu dengan siapapun, bahkan hingga waktu berganti menjadi malam hari. Saat mereka duduk di jalan, tiba-tiba muncul cahaya dari gedung. Dan di gedung itu tertulis, permainan akan segera dimulai. Mereka pun melihat hal itu, lalu mereka diberi petunjuk untuk diarahkan ke sebuah gedung. Sesampainya di gedung, mereka diberi petunjuk untuk mengambil satu HP. Dan di layar HP itu tertulis, kalau mereka adalah peserta yang akan mengikuti permainan. Tidak lama kemudian muncul seorang wanita. Wanita itu berkata, mereka harus menyelesaikan permainan ini hingga akhir, dan jika tidak mereka akan mati. Wanita itu juga memberitahu kalau mereka juga tidak bisa kabur dari permainan ini. Dia pun membuktikannya dengan melempar kartu namanya milik Chota. Kartu nama itu terkena laser sampai tembus waktu dilempar keluar dari gedung. Tidak lama setelah itu datang lagi seorang gadis SMA. Dan pada layar HP mereka muncul pemberitahuan kalau permainan akan segera dimulai. Permainan ini adalah hidup dan mati. Dan tingkat kesulitannya, kartu 3 keriting. Lalu aturannya ialah, mereka harus membuka pintu yang benar dengan waktu yang sudah ditentukan.
dan harus bisa keluar dari gedung dalam waktu yang sudah ditentukan itu. Ketika mereka masuk ke sebuah ruangan, mereka dihadapkan dengan dua pintu yang bertuliskan hidup atau mati. Dan di sini Chota masih santai-santai aja sambil merekam ruangan tersebut. Mereka harus memilih mana pintu yang benar sebelum waktu mereka habis. Dan ketika waktu sudah hampir habis, tiba-tiba muncul asap dari bawah lantai. Mereka sesak napas, dan karena hal itu mereka jadi panik. Mereka bingung harus memilih pintu yang mana. Lalu gadis SMA yang sudah tidak tahan, dia memilih pintu bertuliskan hidup. Namun pilihannya salah, dan dia berakhir mati tertembak laser. Melihat itu, mereka pun langsung bergegas masuk ke pintu yang bertuliskan mati. Dan tidak lama setelah itu, ruangannya terbakar. Setelah berhasil selamat dari ruangan sebelumnya, kini mereka dibuat kebingungan lagi dengan ruangan baru ini. Mereka disuruh memilih pintu lagi. Mereka pun tidak ada yang berani memilih pintu karena sebelumnya sudah ada korban. Namun pada akhirnya di sini Kurabe memberanikan diri untuk memilih pintu bertuliskan hidup, dan untung saja tebakannya benar. Di ruangan berikutnya, kini mereka dihadapkan dengan dua pilihan pintu lagi. Dan di sini suasana sempat tegang. Bahkan Kurabe memukul Arisu yang terlihat sudah menyerah. Namun gara-gara dipukul, Arisu teringat sebuah petunjuk. Waktu mereka pertama kali ke sini, dia melihat 3 mobil di depan gedung. Dan dia juga mengingat denah gedung sebelum masuk ruangan. Arisu pun menyimpulkan dari data ukuran 3 mobil itu dan sebuah denah kalau gedung ini memiliki 9 ruangan dan ada 2 ruangan yang tidak boleh dimasuki. Setelah berhasil memecahkan teka-teki ini, Arisu tidak ragu lagi untuk membuka pintu dan mereka berhasil sampai di ruangan terakhir. Akan tetapi, waktu di ruangan terakhir, Arisu menebak pintu terakhir ada di depan. Namun ternyata pintunya malah ada di samping kanan dan kiri. Arisu pun sempat kebingungan dan waktu terus berjalan. Hingga pada akhirnya, berkat melihat rekaman video milik Chota yang sebelumnya, dia bisa mengetahui mana pintu yang benar. Mereka semua pada akhirnya berhasil keluar. Akan tetapi kakinya Chota terkena api waktu mencoba keluar dari pintu terakhir. Setelah berhasil menyelesaikan permainan, mereka mendapatkan kartu 3 keriting di hadapannya, yang artinya mereka mendapat visa selama 3 hari. Visa di sini ialah waktu hidup mereka dalam permainan ini. Dan jika visa mereka habis, mereka akan mati. Jalan satu-satunya untuk hidup yaitu memenangkan permainan seperti ini. Di sini terungkap, ternyata arti dari kartu adalah tingkat kesulitan dari sebuah permainan. Di sisi lain, ternyata banyak orang yang melakukan permainan ini dan banyak juga yang mati terkena laser karena visanya habis. Singkat cerita, mereka berempat beristirahat di sebuah hotel. Mereka membicarakan tentang bagaimana orang-orang bisa menghilang. Oh iya, nama wanita ini adalah Shibuki. Shibuki bilang, waktu dia bekerja di kantor, tiba-tiba orang menghilang. Sedangkan Arisu dan teman-temannya mereka bilang, kalau orang-orang menghilang waktu mereka sedang berada di toilet. Di sini Chota menyadari sesuatu, yaitu alat-alat elektronik yang memiliki microchip tidak bisa berfungsi dan hanya alat elektronik model lama yang bisa dipakai, contohnya radio. Di sisi Arisu, dia yakin pasti permainan ini dibuat oleh seseorang dan dia menyebutnya sebagai game master. Namun dia masih belum yakin tentang mendapatnya dan dia akan menemukan game master dengan cara mengikuti permainannya. Malam harinya, Kurabe mengajak Arisu untuk bermain dalam permainan dengan alasan mereka di sana sambil mencari informasi sekaligus menunggu Chota sembuh. Di tempat lain, kita ditunjukkan dengan seorang gadis yang bernama Usagi. Dia menuju ke tempat permainan dan seperti biasa, para pemain mengambil sebuah HP di sana. Tidak lama kemudian, Arisu dan Kurabe juga mendatangi permainan itu. Dan ternyata peserta dalam permainan ini lumayan banyak. Tidak lama setelah itu, mereka mendapat pemberitahuan dari layar HP tentang penjelasan kartu dan permainan yang akan mereka lakukan. Yang pertama, kartu keriting adalah permainan kecerdasan. Kartu wajik adalah permainan tim. Kartu sekop, permainan fisik. Dan kartu hati, permainan perasaan. Dikarenakan yang ada di permainan ini adalah pengkhianatan. Di permainan yang akan mereka lakukan hari ini adalah kartu skop atau permainan fisik, di mana peraturan permainannya adalah mereka harus bersembunyi dari si pengejar, yang artinya akan ada orang yang mengejar mereka dan jika tertangkap akan mati.
Dalam permainan ini mereka harus menemukan zona aman sebelum waktu habis. Dan jika waktu habis, bom dalam gedung ini akan otomatis meledak. Pada akhirnya permainan dimulai. Para peserta mulai menyebar untuk mencari pintu yang merupakan zona aman. Dan di sini ada peserta yang terlihat tenang dalam permainan hidup dan mati ini. Dia bernama Chixia. Dan sepertinya Chixia sangat cerdas dan sudah berpengalaman dalam permainan hidup dan mati. Di sisi Arisu dan Kurabe, mereka mencari ruangan zona aman dan tidak sengaja bertemu dengan pemain lain yang sudah tewas. Dan ketika mengintip, muncul si pengejar dengan memakai topeng dan juga membawa senjata api. Mereka pun dikejar, untungnya mereka berhasil lolos. Namun banyak peserta lain yang mati dibunuh oleh si pengejar. Arisu dari kejauhan dia berteriak untuk memberitahu lokasi si pengejar pada peserta lainnya agar mereka semua selamat. Namun hanya Usagi yang mengerti maksud dari Arisu. Usagi ini dia memiliki keahlian memanjat dan berkat Arisu, Usagi berhasil kabur dari si pengejar. Tidak lama setelah itu muncul orang yang terlihat kuat ingin bekerja sama dengannya. Dia bernama Aguni. Aguni mengajak Kurabe untuk mengalahkan si pengejar dan dia menyuruh Arisu untuk menemukan pintu zona aman. Ketika sedang mencari zona aman, Arisu terus berpikir dan menemukan sebuah petunjuk di mana waktu tadi ada ruangan yang dilindungi oleh si pengejar. Itu terbukti si pengejar menembaki orang yang dia selamatkan meski jaraknya jauh. Oleh karena itu Arisu berpikir kalau ruangan itu adalah zona aman. Dan benar saja, Arisu dapat membuka pintu ruangan itu. Namun bukan hanya dia yang menyadarinya, ternyata Chixia juga mengetahui itu sejak awal. Di tempat lain, Kurabe, Aguni, dan satu temannya Aguni mencoba menjebak si pengejar. Rencananya salah satu teman Aguni akan memancing si pengejar agar ke tempat mereka berada. Namun waktu si pengejar sudah terpancing, Aguni membiarkannya saja menjadi umpan, bahkan sampai dia mati ditembak oleh si pengejar. Ketika si pengejar mengisi peluru, Kurabe langsung menyerang si pengejar itu. Sedangkan Aguni dia membantu dengan melemparkan sebuah tabung gas. Mereka pun pada akhirnya berkelahi dengan sengit. Dan akhirnya si pengejar dapat mereka habisi. Kembali ke Arisu, dia masuk ke ruangan itu bersama Chixia. Dan tanpa diduga, ternyata ada si pengejar lain yang sudah menunggu di tempat itu. Dan ternyata ada dua pengejar dalam permainan ini. Mereka diserang, untungnya mereka berhasil menghindar. Arisu berhasil masuk ke dalam pintu yang ada zona aman di dalamnya. Sedangkan Chixia, dia melarikan diri keluar. Di dalam ruangan zona aman ada dua tombol yang akan menghentikan permainan ini. Namun dia butuh satu orang lagi untuk menekan tombol bersamaan. Dan gawatnya waktu sudah hampir habis. Selain itu, pintu yang dia kunci berhasil dibuka oleh si pengejar. Arisu pun berteriak dengan sangat kencang agar siapapun datang ke tempatnya. Dan terjadilah pertarungan antara Arisu dan si pengejar. Lalu dari luar jendela, Usagi datang menolong Arisu. Setelah itu mereka menekan tombol secara bersamaan. Permainan pun berakhir dan pada akhirnya mereka selamat. Namun secara tak terduga ternyata si pengejar juga seorang pemain yang bertugas untuk membunuh pemain lainnya. Namun pada akhirnya dia mati karena sudah kalah. Di sisi lain, Kurabe menemukan sebuah walkie-talkie dari orang yang tewas tadi. Dan dari alat itu berbicara untuk menyuruhnya kembali ke pantai. Kurabe yang mendengar itu, dia bingung dan penasaran sebenarnya ada apa ini. Setelah berhasil memenangkan permainan kejar-kejaran, Arisu dan Kurabe kembali pulang dan bertemu Chota serta Shibuki. Chota sangat senang melihat kedua temannya itu kembali dengan selamat. Setelah itu mereka berkumpul untuk makan malam. Di sini Kurabe memberitahu kalau dia menemukan sebuah walkie-talkie saat di dalam permainan. Dan benda itu sedikit memiliki sebuah petunjuk karena orang dalam walkie-talkie itu mengatakan jika jawaban dari dunia permainan ini ada di sebuah pantai. Lalu Shibuki berkata pada Kurabe bahwa visa dirinya dan Chota akan segera habis.
Kurabe yang mendengar itu, dia memutuskan akan mengikuti permainan lagi dan akan memperpanjang visa mereka berdua. Ketika Arisu dan yang lainnya sudah berada di tempat permainan, Kurabe malah belum datang. Mengetahui itu awalnya Chota marah dan akan pergi terlebih dahulu. Tetapi tidak lama kemudian, Kurabe datang dan meminta maaf karena terlambat. Mereka pun sampai di arena di mana mereka akan melakukan permainan. Di sana terlihat banyak peralatan seperti pisau, obeng, tang, dan lain-lain. Tidak lama setelah itu, mereka mengambil HP dan di layar HP itu muncul perintah untuk memakai kacamata seperti helm yang sudah disediakan. Ketika mereka semua sudah memakainya, di layar HP mereka muncul tingkat kesulitan permainan yaitu 7 hati. Permainan tipe hati adalah yang paling sulit. Hal itu dikarenakan permainan ini akan menggunakan perasaan dan berakhir dengan pengkhianatan. Dan permainan yang akan mereka lakukan adalah petak umpet. Di permainan ini aturannya, salah satu orang akan menjadi serigala dan 3 lainnya menjadi domba. Kemudian domba ini harus bersembunyi agar tidak ditangkap serigala dan peran serigala akan berpindah ketika mereka saling menatap. Pemenang dalam permainan ini adalah siapa yang akan menjadi serigala di akhir. Sedangkan yang menjadi domba, lehernya akan meledak jika waktunya sudah habis. Dan waktu dalam permainan ini hanyalah 15 menit. Mereka terkejut mengetahui aturan permainan ini karena 3 dari mereka akan mati dan hanya 1 saja yang akan selamat. Di sini yang mendapat peran pertama sebagai serigala adalah Chota. Mereka pun terlihat sangat frustasi ketika mengetahui 3 dari mereka akan mati. Ketika mereka saling bertatapan, peran serigala terus berpindah. Dan ketika peran serigala berpindah ke Shibuki, dia dengan liciknya langsung lari dan bersembunyi hingga waktunya habis agar selamat. Kurabe yang melihat itu, dia langsung mengejar Shibuki. Sedangkan Arisu berbicara menggunakan telepon yang tersambung ke semua lewat kacamata dan dia menyuruh mereka semua untuk tenang. Arisu juga mengatakan, kita dapat melalui ini dengan bekerja sama. Akan tetapi dia tidak dihiraukan. Shibuki dan Kurabe saling berebutan untuk menjadi peran serigala. Bahkan mereka saling melukai satu sama lain. Arisu yang melihat itu mencoba memisah, namun lagi-lagi dia tidak dihiraukan dan secara tak sengaja Arisu bertatapan dengan Kurabe. Sehingga kini Arisu yang berperan sebagai serigala. Kurabe dan Shibuki tidak tinggal diam, mereka mengejar Arisu yang mencoba untuk kabur. Sedangkan Chota yang kakinya terluka, dia hanya bisa mendoakan mereka sambil menangis. Ketika berada di tengah jalan, Arisu dihadang oleh Shibuki dan di belakangnya ada Kurabe. Saat Shibuki mau menyerang, tiba-tiba dari samping Chota menghadang Shibuki hingga terjatuh. Melihat kesempatan ini, Arisu pun langsung lari dan dia berhasil lolos. Namun Kurabe terus mengejarnya tanpa henti. Arisu bersembunyi di suatu tempat dan di sana ada pantulan kaca. Arisu langsung mengeluarkan obeng dan alat-alat lain yang dia ambil tadi. Arisu mencoba melepaskan kacamata itu dengan menggunakan alat-alat tersebut. Akan tetapi perjuangannya sia-sia. Pada akhirnya Arisu pun memilih untuk berdiam diri agar Kurabe yang mencarinya tidak mengetahui keberadaannya. Kini sisa waktu tinggal 5 menit lagi dan Kurabe yang sudah tidak kuat menahan luka dari permainan sebelumnya, akhirnya dia pun terjatuh dan tidak mampu mengejar Arisu lagi. Di saat Arisu sedang bersembunyi, dia teringat kenangan ketika bersama Kurabe dan Chota, sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri permainan ini. Ia pun memanggil Chota dan Kurabe agar diberitahu posisi mereka yang sekarang. Di sini Arisu sudah rela untuk mati dan akan memberikan peran menjadi serigala pada temannya. Namun ternyata Kurabe dan Chota juga berpikiran hal yang sama seperti Arisu. Arisu mencari dan memanggil Kurabe dan Chota, namun mereka tidak membalas. Arisu terus berteriak memanggil mereka, namun tidak ada sautan dari teman-temannya. Arisu menyesal karena telah egois untuk sesaat. Waktu menunjukkan tinggal sedikit lagi, tapi tetap saja Kurabe maupun Chota tidak menanggapinya.
Di saat-saat akhir, Kurabe dan Chota mulai bersuara lewat telepon yang terhubung. Mereka berdua berkata dan mengingat tentang mereka yang dulu saling bercanda tawa, dan mereka pun merindukan masa-masa itu. Arisu yang mendengar itu, dia semakin berteriak mencari mereka. Akan tetapi, tetap tidak menemukannya juga. Hingga pada akhirnya, waktu tinggal beberapa detik lagi. Dan di saat itu juga, Kurabe muncul di belakangnya. Kemudian Chota berpesan ke Arisu untuk tetap hidup demi kami. Dan di saat yang bersamaan, Arisu melihat Kurabe yang mati meledak akibat kalung yang ada di lehernya. Arisu pun hanya bisa menangisi teman-temannya yang sudah mati. Dan di sini terlihat, Arisu tidak memiliki semangat untuk hidup lagi. Setelah kejadian itu, Usagi bertemu dengan Arisu yang terbaring di jalan tanpa semangat hidup. Usagi pun teringat kalau dulu dia pernah bermain permainan kematian bersama dengan pria di hadapannya itu. Namun Usagi meninggalkannya dan dia menuju ke sebuah toko buku. Kemudian di perjalanan pulang, dia melihat Arisu yang masih dalam posisi yang sama. Dia pun memilih untuk menolong Arisu dan membawanya ke tempatnya. Kemudian kita diceritakan dengan masa lalu Usagi, di mana Usagi ini dia dulu selalu bersama ayahnya yang sama-sama hobi mendaki gunung. Namun suatu hari banyak wartawan yang berada di rumah Usagi dan waktu itu ayahnya sedang pergi mendaki. Tidak lama setelahnya muncul sebuah berita hoak bahwa ayahnya telah curang dalam mendaki gunung tertinggi. Atas kejadian itu, ayahnya Usagi melakukan bunuh diri dengan dugaan tersebut. Mengetahui hal itu, hidup Usagi mulai hancur dan sejak saat itu dia tidak memiliki tujuan untuk hidup lantaran orang yang berharga baginya telah mati. Namun suatu hari dia bangkit lagi dengan alasan dia masih hidup dan sejak saat itu timbul tekad yang kuat bahwa dia tidak ingin mati dengan mudah. Kemudian Arisu terbangun dari tidurnya dan sudah berada di tempatnya Usagi. Esok paginya, Usagi mengajak Arisu untuk mengikuti permainan dengan alasan dia ingin membantunya dalam permainan. Dia ingin membantu Arisu karena dulu, waktu di permainan kejar-kejaran, dia telah diselamatkan oleh Arisu. Awalnya Arisu tidak ingin bermain, namun berkat khotbah no jutsu dari Usagi, pada akhirnya Arisu semangat kembali dan memutuskan untuk ikut bermain. Mereka pun menuju ke tempat permainan bersama. Di sana mereka memasuki sebuah bis dan di dalamnya sudah ada 3 orang. Permainan pun akan dimulai dan tingkat kesulitannya adalah 4 keriting, yang artinya tentang kecerdasan. Aturan dalam permainan ini, mereka harus bertahan dan sampai di tempat tujuan dalam waktu yang sudah ditentukan. Mereka pun berinisiatif untuk berlari agar sampai di tempat tujuan. Namun ada satu dari mereka yang mengalami cedera di kakinya. Jadi dia memilih untuk menunggu di dalam bis dan dia rela mati di sini. Setelah itu mereka pun berlari hingga mereka di jarak yang sangat jauh. Akan tetapi tiba-tiba muncul macan hitam yang menyerang mereka dan salah satu dari mereka berhasil ditangkap dan berakhir meninggal dunia. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Arisu melihat sebuah motor jadul yang menggunakan bahan bakar solar. Arisu pun berpikir untuk menyalakan bus yang di awal tadi dengan solar dan sekaligus menolong orang yang sebelumnya agar bisa ikut sampai di tujuan bersama-sama. Arisu pun memutar balik sambil membawa motor. Di sisi lain, Usagi dan lelaki itu sudah sampai di ujung tujuan. Tapi di sana cuma ada jalan buntu. Mereka pun kebingungan dan hanya bisa menunggu Arisu kembali. Di saat mereka menunggu, tiba-tiba dinding di belakangnya jebol dan mengeluarkan air yang sangat banyak.
Mereka pun segera lari sekuat tenaga. Namun lelaki itu tidak kuat dan dia tertelan derasnya air. Sedangkan Usagi, dia terus berlari hingga pada akhirnya bertemu dengan Arisu yang membawa bis. Usagi pun ditarik masuk ke bis oleh Arisu. Setelah itu mereka tersadar dan mereka berhasil selamat dari terjangan air karena berlindung di dalam bis. Kemudian mereka keluar dan menyadari sesuatu. Ternyata tujuan permainan ini sejak awal adalah sebuah bis. Jarak tujuan permainan ini hanyalah 0 dan mereka tidak boleh keluar dari bis. Lalu lelaki yang cedera tadi memutuskan untuk berpisah dengan Arisu dan Usagi karena dia ingin menempuh jalannya sendiri. Keesokan harinya, Arisu dan Usagi mengobrol di pinggir laut. Di sini Arisu berencana akan pergi ke tempat yang ada pantainya. Sebab itu adalah satu-satunya petunjuk yang dia dapatkan dari walkie-talkie yang pernah dibawa oleh Kurabi. Dia akan mempercayai apa yang dipercayai oleh temannya, bahwa di sana akan menemukan jawaban dari semua ini. Arisu dan Usagi pun pergi ke sana dengan memakai sepeda. Arisu dan Usagi melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari sebuah tempat yaitu pantai. Namun mereka tidak kunjung menemukannya dan mereka terus mencari dengan bertanya kepada pemain lain. Tapi hasilnya sia-sia. Hingga pada akhirnya mereka menemukan sebuah petunjuk di mana mereka mengamati pemain lain yang memiliki sebuah gelang yang ada nomornya. Pemain yang memiliki gelang nomor selalu bersama membentuk tim dan mereka berhasil memenangkan permainan. Setelah mereka memenangkan permainan, mereka pun pulang menggunakan sebuah mobil jadul. Arisu dan Usagi mengikuti mereka hingga mereka sampai di sebuah tempat yang bernama pantai. Akhirnya mereka berhasil menemukan tempat yang mereka cari selama ini. Mereka heran karena di sana sangat terang, padahal di dunia permainan ini semua listrik sudah mati, kecuali jika ada permainan. Di saat mereka keheranan, dari belakang mereka muncul orang yang langsung menyekap mereka. Mereka pun dibawa ke sebuah lokasi, dan di sana sudah ada orang-orang yang mengelilingi dirinya, dan diketahui mereka adalah penguasa tempat tersebut. Kemudian muncul seorang pria yang merupakan pimpinan dari kelompok tersebut, dan dia bernama Hater. Hater menjelaskan pada tawanannya kalau di tempat ini memiliki beberapa aturan dan semua orang yang ada di sana harus mengikuti peraturannya, dan jika ada yang berkhianat, maka mereka akan dibunuh. Hater mengatakan tujuan dibuatnya kelompok ini adalah untuk mengumpulkan semua kartu dan bekerja sama untuk mengumpulkan semuanya. Hater yakin untuk bisa kembali ke dunia yang asli, mereka harus bisa mengumpulkan ke semua kartu, dan Hater juga menunjukkan sebuah dinding yang menunjukkan kartu apa saja yang sudah berhasil mereka kumpulkan. Hater memberitahu kalau sudah mengumpulkan semua kartu hanya bisa digunakan untuk mengembalikan satu orang saja, dan organisasi pantai dibentuk untuk mendapat semua kartu itu dan mengirimkan satu orang tersebut ke dunia yang asli. Hater pun mengajak Usagi dan Arisu untuk bergabung ke organisasi pantai dan mengumpulkan kartu yang tersisa. Arisu dan Usagi pun tidak bisa menolak, karena jika menolak mereka akan dicap sebagai pengkhianat dan mereka akan dibunuh. Di sini Hater mengambil semua kartu yang sudah dikumpulkan oleh Arisu dan Usagi. Hater sangat senang karena mendapat kartu 7 hati milik Arisu, dan dia berencana akan mempromosikan Arisu menjadi salah satu eksekutif dalam organisasi pantai. Lalu sebagai tanda terima kasih dari Hater, Arisu dan Usagi pun disuruh untuk menikmati suasana dan keindahan di organisasi pantai. Malamnya, Hater mengumumkan ke para anggota pantai yang lain untuk melakukan permainan dan mendapatkan kartu yang tersisa. Dan di sini ternyata Chishia, yaitu orang yang pernah bermain dalam permainan yang sama dengan Arisu, juga ada di sana. Singkat cerita, para anggota pantai mengikuti permainan kematian yang ada. Ada yang berhasil menang dan selamat, dan ada juga yang berakhir terbunuh dalam permainan.
Sedangkan di sisi Arisu, ada seorang perempuan yang ingin berkenalan dengannya. Dia bernama Kuina. Kemudian permainan pun dimulai. Nama permainan yang akan mereka lakukan adalah bola lampu dengan tingkat kesulitan 4 wajik, yang artinya wajik adalah permainan tim. Di sana mereka harus menemukan sebuah saklar yang dapat menyalakan bola lampu yang ada di dalam ruangan sana. Dalam permainan ini memiliki 3 peraturan. Yang pertama, hanya ada 1 saklar dari ketiga saklar yang dapat menyalakan lampu itu. Yang kedua, mereka hanya memiliki 1 kali kesempatan untuk membiarkan pintu terbuka ketika membalik saklar. Jika pintu dalam kondisi tertutup, mereka bebas membalik ketiga saklar tersebut. Yang terakhir, jika terdapat orang di dalam ruangan atau saklar sudah dinyalakan, pintu akan terkunci dan tidak bisa digerakkan. Mereka semua hanya diberikan 1 kesempatan untuk menjawab saklar mana yang benar. Jika jawaban mereka benar, maka lampu akan menyala dan game berakhir. Namun jika air menyentuh kabel listrik yang ada di sana, mereka semua akan mati. Jadi di sini, mereka juga balapan waktu dengan air yang semakin banyak. Dengan kecerdasannya Arisu, dia menyuruh Kuina untuk menutup pintu di ruangan lampu. Setelah itu Arisu membalik saklar A. Kemudian beberapa saat menunggu, Arisu menyuruh mereka untuk membuka pintu tersebut. Lalu Arisu membalik saklar B. Namun bola lampu itu tidak menyala. Kemudian Arisu menyuruh Kuina untuk memegang bola lampu dan ketika dipegang rasanya sangat panas. Maka dengan ini Arisu menebak bahwa jawabannya adalah saklar A. Arisu bisa mengetahuinya karena listrik menghasilkan panas. Dan waktu saklar A tadi dibalik, memang pintunya ditutup. Dan dia tidak mengetahuinya apakah itu menyala atau mati. Namun karena bola lampu itu panas, dia bisa tahu kalau pas saklar A dibalik, listrik sempat mengalir ke bola lampu itu. Permainan pun selesai, dan ternyata di sana ada salah satu anggota eksekutif pantai yang bernama An. An kagum dengan kecerdasannya Arisu, dan dia merasa Arisu dapat menjadi anggota eksekutif juga. Arisu pun kembali ke pantai dan bertemu dengan Usagi yang rupanya dia juga telah berhasil menyelesaikan permainan lainnya. Beberapa saat kemudian, kelompok militan di organisasi pantai menghampiri mereka dan kelompok itu dipimpin oleh Aguni. Aguni ingin membawa Usagi untuk ikut dengannya, yang sudah pasti untuk diajak mantap-mantap. Arisu mencoba menolong Usagi, namun dia malah berakhir dipukuli oleh mereka. Untungnya Heather datang dan berhasil menghentikan pertikaian itu. Keesokan harinya, Arisu dan Usagi mulai mencari informasi dari orang-orang yang ada di pantai. Di sana ada yang mengatakan kalau semakin jauh dari kota, maka jalanan akan semakin rusak. Ada juga yang mengatakan kalau permainan hanya ada di Tokyo. Namun dari semua informasi yang dia dapat, tidak ada yang bisa memberi solusi tentang bagaimana cara keluar dari dunia ini selain mengumpulkan semua kartu. Singkat cerita, Arisu menemukan sebuah kotak pembuangan dan ketika dibuka, ternyata isinya tumpukan mayat. Di sisi lain, Chishia dan Kuina yang melihat Arisu berada di sana, kemudian mengajak Arisu pergi ke sebuah tempat. Di sana Chishia mengajak Arisu untuk ikut bekerja sama dengannya. Chishia berniat untuk mencuri ke semua kartu yang sudah dikumpulkan oleh Heather, lalu pergi dari sana. Dan untuk bisa melakukannya, dia membutuhkan bantuan dari Arisu. Di sisi lain, Heather sedang menuju ke tempat permainan bersama dengan kelompoknya. Akan tetapi dari kejauhan, ada seseorang yang mengintainya. Waktu pun berlalu, dan Arisu diajak Chishia untuk ke ruangan eksekutif. Ketika berada di sana, Arisu dan yang lainnya dibuat terkejut setelah melihat Heather yang sudah meninggal dunia. An yang merupakan seorang ahli bedah, dia melihat mayat Heather dan menemukan bekas luka senjata api di dadanya. An bertanya, apakah dalam permainan itu menggunakan senjata api? Dan salah satu orang di sana menjawab, kalau memang terdengar suara tembakan senjata api dari permainan itu. Di sisi lain, ternyata tebakan Chishia benar, di mana sebelumnya Chishia sempat mengatakan ke Arisu kalau kelompok militan kemungkinan besar akan berkhianat dan melawan balik Heather. Dan hal itu benar-benar terjadi saat ini, yang kemungkinan Heather bukan mati dibunuh di dalam game, melainkan dia dibunuh oleh kelompok militan. Singkat cerita, kelompok militan yang ada di sana memaksa anggota eksekutif lainnya untuk memilih Aguni sebagai pemimpin selanjutnya. Dan jika mereka menolak, mereka akan dibunuh. Dengan terpaksa, mereka pun menyetujui bahwa Aguni akan menjadi pemimpin berikutnya. Beberapa hari berlalu setelah itu, dan Chishia mengatakan rencananya pada Arisu.
Chiziya mengatakan kalau kartu yang sudah dikumpulkan disimpan di dalam brankas yang berada di ruangan kamarnya Heather, dan kode sandinya disimpan dan disegel dalam sebuah amplop hitam. Orang yang boleh membukanya hanyalah seorang pemimpin yang ada di sana. Dan karena Heather sudah mati, maka kini Agune lah yang diperbolehkan untuk membukanya. Di sana Chiziya menyuruh Arisu untuk masuk ke kamar di mana brankas berada dan mencuri semua kartu yang sudah dikumpulkan. Dan untuk kode sandi brankasnya sendiri, Chiziya akan memberitahunya ketika Arisu sudah berada di depan brankas. Sedangkan Kuina dan Usagi, mereka bertugas untuk menjaga di depan ruangan. Singkat cerita, Agune dan para anggota militan lainnya sedang mengumumkan pergantian kepemimpinan organisasi pantai jika sekarang Heather akan digantikan oleh Agune. Di saat Agune sedang berpidato, Arisu menyusup ke kamar Heather dan dia menemukan sebuah brankas di dalam lemari. Chiziya kemudian memberitahu kode brankas tersebut yang diketahuinya setelah melihat ekspresi wajah dari Agune ketika membuka isi amplop. Di sana Chiziya menduga kalau isi amplop adalah kosong dan kode brankas berada di segel lilin yang dicap dengan cincin yang bertuliskan BOSS. Dan jika diperhatikan, segel itu membentuk angka 8022. Arisu pun memasukkan kode itu, namun tidak disangka ternyata kodenya salah. Sehingga memicu alarm brankas dan kelompok militan langsung datang ke sana. Dan di sini Arisu dibuat terkejut, ternyata dia telah dijebak oleh Chiziya. Arisu pun dibawa ke sebuah ruangan dan dia akan disekap di sana sampai visanya habis dan akhirnya mati. Sedangkan Usagi dibawa para militan ke sebuah kamar yang tentu saja untuk diajak mantap-mantap. Di sisi lain Chiziya dia masuk ke ruangan kamarnya Heather. Dan ternyata di sini Chiziya sengaja mengorbankan Arisu agar dapat mengetahui lokasi kartu-kartu itu disembunyikan. Waktu Arisu ditangkap, Agune melihat ke sebuah lukisan bergambar rusa yang kemungkinan besar itu adalah letak di mana kartu-kartu itu disembunyikan. Dan benar saja, terdapat sebuah brankas di balik lukisan itu. Chiziya memasukkan kode 8022 dan brankas pun terbuka. Lalu Chiziya mengambil semua kartu di dalamnya. Ketika tujuannya sudah tercapai, dia bertujuan untuk meninggalkan tempat itu. Namun ketika mau meninggalkan tempat itu, Chiziya berhenti dan menyadari tempat itu sudah tertutup oleh laser dan akan dijadikan arena permainan selanjutnya. Kali ini semua orang yang berada di pantai terdaftar sebagai peserta permainan dengan tingkat kesulitan 10 hati. Kartu hati terakhir yang selalu mereka cari-cari selama ini. Di tempat lain, Usagi berhasil kabur karena para militan fokusnya teralihkan dengan layar monitor yang memberitahu permainan akan dimulai di lokasi mereka. Mereka semua berkumpul di lobi dan mereka semua dibuat terkejut dengan salah satu anggota pantai bernama Momoka yang tertusuk pisau di dadanya. Lalu layar HP mereka memunculkan perintah permainan, di mana mereka harus mencari siapa yang membunuh Momoka jika ingin memenangkan permainan. Aturan permainan ini, mereka harus menemukan pembunuh Momoka yang bersembunyi di antara mereka. Dan ketika berhasil menemukannya, mereka harus membakar pelakunya di sebuah api. Maka dengan itu, game pun berakhir. Kali ini semua orang yang berada di pantai terdaftar sebagai peserta permainan dengan tingkat kesulitan 10 hati. Kartu hati terakhir yang selalu mereka cari-cari selama ini. Di tempat lain, Usagi berhasil kabur karena para militan fokusnya teralihkan dengan layar monitor yang memberitahu permainan akan dimulai di lokasi mereka. Mereka semua berkumpul di lobi dan mereka semua dibuat terkejut dengan salah satu anggota pantai bernama Momoka yang tertusuk pisau di dadanya. Lalu layar HP mereka memunculkan perintah permainan, di mana mereka harus mencari siapa yang membunuh Momoka jika ingin memenangkan permainan. Aturan permainan ini, mereka harus menemukan pembunuh Momoka yang bersembunyi di antara mereka. Dan ketika berhasil menemukannya, mereka harus membakar pelakunya di sebuah api. Maka dengan itu, game pun berakhir. Dalam permainan kali ini, semua pemain mencurigai bahwa Asahi lah pelakunya. Hal itu dikarenakan dia adalah temannya Momoka dan selalu bersama dengan Momoka. Namun anehnya saat hari kematiannya, dia tidak sedang bersamanya. Mereka pun membawa Asahi dan akan membakarnya ke dalam api. Untungnya Usagi menghentikannya.
Di sana pemain lain juga mencurigai An sebagai pelakunya. Hal itu dikarenakan An membawa kain yang berdarah. Tapi An membela dengan berkata, darah itu adalah darahnya Heather yang tertembak. Dia juga memberitahu kalau peluru di dalam tubuh Heather adalah senjata yang ada di pantai. Keadaan di sana semakin kacau dengan kedatangan Aguni dan anggota militan lainnya. Aguni menyarankan untuk membakar semua orang di pantai selain anggota militan. Hal itu dilakukannya untuk bisa mengetahui pelaku sebenarnya. Orang-orang yang ada di sana hanya bisa berlari karena diburu oleh para anggota militan. Para anggota militan dengan kejamnya menembaki semua anggota pantai yang lain tanpa mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Mereka sudah banyak membakar orang, tapi permainan belum berakhir juga, dan itu artinya orang yang dibakar itu bukanlah pelakunya. Di sisi lain, anggota militan yang bernama Last Boss membakar hotel dengan bensin agar mereka semua keluar, dan anggota militan yang ada di luar dapat dengan mudah menembaki mereka dari atap gedung hotel. Sementara itu, Usagi dan Asahi sedang mencari keberadaan Arisu yang disekap. Sedangkan di sisi lain, Chichiya dan Kuina sedang mengamati pembantaian ini dari ruangan CCTV. Dan di sana mereka melihat ada orang yang mencurigakan bergerak seorang diri. Kuina pun menghampirinya dan ternyata orang itu adalah An dan dia sedang mencari sesuatu. Dan setelah barang yang ditemukan berhasil ketemu, dia pun bergegas pergi dan dia mengatakan ke Kuina, dia akan mencari pelakunya dengan memanfaatkan sidik jari yang tertinggal pada pisau di tubuh Momoka. Kuina pun memutuskan untuk membantunya karena dengan itu hasilnya akan lebih akurat dan tidak perlu ada pembantaian yang sia-sia. Namun ketika di tengah jalan, mereka dihadang oleh Last Boss. Di sini Kuina menyuruh An untuk pergi dan dia akan menangani orang tersebut. Pertarungan antara Kuina dan Last Boss pun dimulai. Sementara itu, An mengambil sidik jari dari pisau di tubuh Momoka. Kembali ke Kuina yang sedang bertarung, mereka bertarung dengan sengit dan di sela-sela pertarungan, Last Boss heran kenapa Kuina sangat kuat. Dia bertanya apa pekerjaannya sebelum masuk ke dunia ini. Mendengar itu, Kuina pun menjelaskan masa lalunya. Dahulu, Kuina adalah seorang laki-laki yang memiliki ayah seorang pelatih dojo. Namun karena memiliki kelainan, dia memutuskan untuk menjadi transgender. Kali ini giliran Kuina yang bertanya masa lalu Last Boss. Dan Last Boss memberitahu kalau dulu dia adalah seorang no-lab yang selalu mengurung diri di kamar dan tidak pernah bersosialisasi. Namun itu berubah semenjak dia berada di dunia permainan ini. Karena sering melakukan permainan kematian, sekarang dia terobsesi dengan kematian. Dan dia memutuskan untuk merubah hidupnya dengan mentato tubuhnya seperti sekarang ini. Pertarungan mereka kembali berlanjut dan Kuina teringat dengan ajaran ayahnya dan dengan itu dia dapat mengalahkan Last Boss. Di tempat lain, Chichiya akan menghadapi anggota militan yang menggunakan sniper. Dia bernama Niragi. Chichiya beranggapan kalau anggota militanlah pelakunya. Dia pun bertujuan untuk membunuh anggota militan. Chichiya melempar kartu untuk mengecoh Niragi. Dan dengan cepat dia menembakkan senjata apinya. Di sisi lain, Usagi yang sedang mencari Arisu, dia mendengar suara samar-samar meminta tolong. Usagi pun segera ke arah sumber suara itu, dan ternyata itu adalah Arisu yang sedang meminta tolong. Usagi pun membuka ikatannya dan membawa Arisu ke tempat yang aman.
Karena waktu tinggal sedikit lagi, Usagi menjelaskan peraturan permainan ini pada Arisu. Di sana mereka berdiskusi tentang siapa pembunuh sebenarnya. Usagi pun berpikir, jika dia jadi pembunuhnya, maka dia akan ikut dalam permainan. Dan dia mencurigai kalau pembunuhnya adalah salah satu dari kelompok militan. Namun Arisu tidak setuju, karena jika anggota militan pelakunya, maka mereka akan saling membunuh. Dan Arisu mengetahui kalau tujuan permainan kartu hati bukanlah seperti itu. Sebab Arisu sudah pernah mengalami permainan kartu hati, di mana permainan itu memainkan perasaan dan berujung pengkhianatan hingga saling membunuh antar teman. Akhirnya Arisu menyadari sesuatu, kenapa Game Master memulai permainan dengan para pemain, lokasi, dan situasi saat ini, yaitu setelah Heather mati lalu Momoka dibunuh. Arisu menyimpulkan kalau kematian mereka berdua bukanlah suatu kebetulan, yang pada akhirnya Arisu mengetahui siapa yang telah membunuh Momoka. Di sisi lain, An sudah berhasil mengidentifikasi sidik jari pada pisau yang menancap di tubuh Momoka. An pun hendak pergi ke lobi untuk memberitahu siapa pelaku sebenarnya. Sementara itu, Arisu pergi ke lobi dan dia mengajak Aguni agar mau bekerja sama dengannya dan menghentikan semua pembantaian yang sia-sia ini. Namun mendengar hal itu, Aguni malah memukul Arisu. Kemudian Aguni mengaku kalau dia adalah pelakunya. Namun Arisu membantahnya dan Arisu malah mengatakan kalau Agunilah yang telah membunuh Heather. Aguni pun kaget karena tidak ada satupun yang mengetahui soal pembunuhan Heather. Lalu adegan kembali menunjukkan waktu Heather melakukan permainan sebelum meninggal. Setelah menyelesaikan permainan, Aguni mengajaknya ke suatu tempat. Aguni merasa semenjak adanya organisasi pantai, Heather mulai kehilangan kendali dan dia mulai gila. Maka dengan itu Aguni pun ingin membubarkan organisasi tersebut. Aguni sedih karena Heather selalu membunuh orang yang berkhianat kepadanya. Padahal alasannya hanya menyembunyikan kartu yang tidak diberikan kepadanya. Akibat keadaan itu, Heather semakin gila demi sebuah kartu yang tidak tahu apakah bisa mengirimnya ke dunia asli. Berhasil atau tidak, dia rela membunuh banyak orang. Alasan lainnya, Aguni ingin membubarkan organisasi karena dia sudah tidak sanggup mengontrol anggota militan yang semakin hari semakin brutal. Di sini Heather merasa Aguni telah mengkhianatinya. Dia pun mengarahkan pistol ke arah Aguni. Sebelum Heather menembak, Aguni menunduk dan menembak Heather tepat di dadanya. Dan kemudian Aguni menghampiri Heather dan mengetahui ternyata pistol yang dibawa Heather tidak ada pelurunya. Aguni pun menyesal dan dia hanya bisa menangis karena tidak percaya kepada temannya sendiri. Aguni yang mengingat kejadian itu, dia semakin marah dan ingin membunuh semua orang yang ada di pantai. Karena sebelum memasuki dunia ini, Aguni dan Heather mereka adalah sahabat sejati. Dia marah pada semua orang yang ada di pantai yang telah membuat sahabatnya menjadi gila. Oleh sebab itu, Game Master memanfaatkan perasaan Aguni dan membuat permainan 10 hati. Arisu mengatakan jika dia juga pernah mengalami hal yang sama dengannya, dan dia tahu apa yang telah dirasakan oleh Aguni. Namun Arisu malah diajar kembali sampai babak belur. Arisu juga mengatakan ke semua orang yang ada di sana bahwa pelaku yang sebenarnya adalah Momoka sendiri. Sedangkan Aguni dia terus mengamuk dan menghajar semua orang yang ada di sana. Karena pantailah temannya menjadi gila. Jadi dia ingin menghabisi semua orang yang ada di sana. Asahi pun berkata pada Arisu, dia akan mengalihkan perhatian semua orang. Dan ketika ia mengaku sebagai bandar permainan, dia mati terkena laser. Dan perhatian semua orang teralihkan kepadanya. Di sini Arisu melihat HP Asahi yang menyala dan dia memutuskan untuk membawanya. Arisu berasumsi ada sebuah petunjuk di HP itu. Tidak lama kemudian, Kuina datang bersama An. An mengatakan dari hasil penyelidikan sidik jari di pisau itu menunjukkan bahwa Momoka lah yang menusuk pisau itu ke tubuhnya sendiri. Arisu mengajak Aguni untuk berdamai, namun dari arah belakang, api mulai menyebar. Orang-orang yang ada di sana segera membawa mayat Momoka ke dalam api agar game berakhir. Namun di sana mereka terkena tembakan dari Niragi yang masih hidup. Dia berniat untuk membantai semua orang yang ada di sana. Melihat itu, Usagi dan Arisu mencoba menghentikan Niragi. Namun mereka malah tersungkur dan Niragi bersiap menembak mereka. Akan tetapi tanpa diduga, Aguni menghalangi tembakan Niragi dan dia menerjang Niragi ke arah api bersama dirinya. Pada akhirnya, para pemain yang tersisa membawa mayat Momoka untuk dibakar dan dengan ini permainan pun berakhir.
Di sisi lain, Chishia mengambil kartu 10 hati yang berhasil mereka menangkan. Keesokan harinya, Arisu dan Usagi menonton rekaman di HP-nya Asahi. Dalam video itu terlihat Asahi dan Momoka yang sedang menyusuri lorong rel kereta. Mereka memasuki ke sebuah ruangan yang di dalamnya ada banyak orang dan banyak komputer. Ternyata Asahi dan Momoka bekerja di sana dan membantu mereka untuk mengelola permainan kematian ini. Terkadang mereka juga ikut dalam permainan, namun mereka bertugas sebagai pembunuh. Karena tugas itu Momoka tidak sanggup untuk membunuh orang lagi, dan dia mulai stres. Dan ketika dia ikut dalam permainan di pantai tempo hari, dia memutuskan untuk bunuh diri. Arisu curiga kalau di sana ada seorang game master. Arisu mengajak Usagi untuk ke tempat yang ada di dalam rekamannya Asahi. Ketika sampai di ruangan yang ada dalam video, terlihat di sana banyak sekali komputer. Namun terlihat semua orang yang ada di sana sudah terbunuh dengan laser di kepala mereka. Mereka di sana juga bertemu dengan Chishia dan Kuina. Arisu bertanya kenapa mereka ada di sini, dan Chishia memberitahu dia mendapatkan peta dari pembunuh bertopeng waktu melakukan permainan kejar-kejaran, dan peta itu mengarahkan ke tempat ini. Kemudian Chishia mengatakan kalau orang-orang di sini hanyalah bandar permainan dan bukanlah game master. Mereka juga pemain seperti dirinya, namun mereka bertugas untuk membuat permainan dan mereka pada akhirnya kalah karena kesemua kartu sudah didapatkan. Oleh sebab itu, mereka semua tewas terbunuh. Di saat mereka mengobrol, layar komputer di sekitar mereka menyala dan menampilkan Mira yang merupakan salah satu eksekutif pantai. Rupanya selama ini, Mira sengaja membaur dengan pemain yang ada di sana agar dapat dengan mudah mengawasi mereka. Namun di sini masih belum terbongkar apakah Mira adalah game master itu sendiri ataukah masih ada orang di atasnya. Mira mengatakan akan ada permainan baru dengan hadiah kartu wajah, yaitu kartu Jack, Queen, dan King. Level permainan itu akan lebih sulit dan permainannya akan dilakukan besok hari. Film ditutup dengan menunjukkan sebuah balon udara yang berada di atas kota Tokyo sambil membawa kartu wajah. Oke, sekian pembahasan series kali ini. Series ini kemungkinan akan mendapatkan season 2-nya, tapi entah kapan itu. Dan jika sudah rilis, saya akan membahasnya. Baiklah teman-teman, saya pamit dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.